Yo, what's up guys? Apa kabar? Baik. Semoga pada baik-baik saja ya. Baik aja kan semuanya? Aman-amannya kan, aman-aman aja. Aman-aman. Balik lagi bareng kita. Podcast yang random ini dan suka-suka kita ngebahas apa di Triple R Podcast. Anjay. Itu lampu lu kenapa gelap-gelap merah-merah gitu, Vi? Udah gelap, merah, kita mau bahas apa nih? Dan ada background Until Dawn nih di PSW. Bahas horor nih kali ya. Wes, iyalah. Aduh. Sabi. Gurih nih gini-gini. Kita bahas horor dulu lah kali ini lah. Gurih nih gini-gini. Lu kayaknya hobi banget sama yang horor-horor tuh kayaknya. Wes, Iya. gue Ini soalnya sama kayak mukanya horor. anjing. Tante demen sama dia. Sejenis soalnya mukanya tuh sama. Jenis. Kelakuan pun juga sama kayak setan. Makanya pada Bangsat. demen. Nah, gimana tuh? Nah, gimana tuh? Siapa dulu nih? Lu dulu, Ci. Dari lu dong. Kalau gue pengalaman horor tuh yang ini banget ya, Pak ya. Waktu itu gue lagi reuni sama teman-teman gue. Awalnya tuh kita bentar, Ci. Ini si kampret makan apa anjing? Ini agak kata dokter dulu makan agak. Nah, makan gorengan. Oh, keren makan kurma. Enggak nih, itu agak. Jadi waktu itu gue pernah ya lagi reuni sama teman-teman gue. Kita gabut kan, bingung mau kemana. Alhasil kita ke Lipo Mall Karawaci. Iya kan apa yang dekat UMN tuh Lipo Mall Karawaci ya? Bukan. Itu apa ya? Mangkon Mall Serpong. Hah? Serpong atau Karawaci? UMN kan? Yang dekat UMN masih belakangan lagi. SMS. Semarkon Mall Serpong ya? Yang gede kan, Ci? Yang gede banget. Iya, SMS berarti. SMS ya? Berarti itu gue ke SMS waktu itu. Nah, awalnya tuh fun-fun aja tuh. Terus tiba-tiba teman gue kayak ada yang bengong kan. Bengong. Apa lu? Oh, nggak apa-apa. Apa ya udah kan. Nah, ini tuh kejadian waktu kita OTW pulang, Pak. Kita OTW pulang. Nah, kita kan konvoy ya, 2 mobil. Nah, mobil yang belakang itu dalamnya teman gue tuh. Gue sama teman gue nyampe duluan nih di Bintaro. Kita waktu itu mau ke tempat kopi di Bintaro kan. Tiba-tiba kita dapat kabar. Cuy, sini sakit. Hah? Sakit kenapa? Buset. Gue kata rapat banget kan. Soalnya tuh nyokapnya dia tuh recet banget, Pak. Makanya tuh gue males banget kalau tiba-tiba dia ada kenapa-napa. Ya males lah. Pas dia dateng, taunya kenapa nggak kata teman gue? Kenapa? Kesurupan. Jadi gue tanya sama teman gue, dia lagi nyetir kan. Tiba-tiba dia dicekek dari belakang. Kok bisa ini? Tiba-tiba dicekek dari belakang, terus ada apa? Oh, kenapa lu? Dipegangin kan. Dia malah dia diem doang gitu kan. Diem kayak ngikutin. Nah, terus tiba-tiba dia ngomong apa? Titip salam ya sama anak saya. Dia ngomong kayak gitu. Nah, pas teman gue ceritain, ternyata tuh teman itu kan kita lewat tol tuh kan. Dari SMS itu kita lewat tol ke Bintaro langsung. Persis di tol itu tersebut, di mana tempat teman gue kesurupan, bokapnya teman gue tuh meninggal di situ. Oke. Jadi itu di tikungan. Dia nabrak tikungannya itu, nabrak pembatas, terus meninggal di tempat. Dan yang ngerasukin itu kenal nama temen gue. Kamu si ini ya? Oh, iya. Titip salam ya sama anak saya. Terus tiba-tiba udah keluar. Itu yang nelfon gue bukan sih? Iya, itu yang gue nelfon lo.
Oke, oke, oke. Oh, Terus gua kita nggak balik. ditelepon. Ya terus? Gue nelpon lu, men. Enggak. Rasanya gue nelpon lu ya? Lu nelfon tuh besoknya. Oh, lupa. Ah, lupa. Gue kan taunya kalau dia tuh pengalamannya banyak gitu loh masalah beginian. Makanya gue nelpon lu tuh panik. Bukan Pi, dia. Pi, Bukan dia. Bapaknya. bapaknya. Bukan dia. Bapaknya. Ya kan secara nggak langsung kan anaknya gitu loh. Siapa tahu bakatnya ada juga. Lah, anaknya aja takut. Gimana? Takut gue anjing. Terus. Nah, ternyata gue juga dikasih tahu, Pak, waktu balik kan gue cerita kan sama nyokap. Gue cerita sama nyokap. Nah, ternyata dulu tuh SMS itu tuh waktu kapan ya yang demo itu? Demo besar-besaran. Demo. 98. 98 ya yang SMS dibakar. Hah? Oh, nggak tahu kalau Kapan? SMS. 98 gue taunya mah SMS atau Tamrin Lipo sih pokoknya depan UPH. UPH itu Lipo Karawaci. Lu UMN atau UPH? Bener kan Lipo Karawaci kan? Lu Ya kan UMN. Lu bilang iya, UMN lagi gimana sih? UMN sama beda. UMN nih, lu urus lagi sono ke depan. Ke depan mana? Ya ke depan karena UPH. Ini beda nih. UPH itu di Karawaci. UMN itu di Gading Serpong. Itu tuh beda. Gading Serpong sonoan lagi Karawaci kan? Ya lu sonoan lagi juga Bintaro. Sonoan lagi lu juga ke Binus. Ya lu sonoan lagi. Iya kan yang ngomongnya SMS siapa? Bukan ngomongin Lipo Mall Karawaci tadi udah benar. Nah, lu ngomong tapi Lipo Mall Karawaci, tapi pokoknya deket UMN. Nah itu kan Lipo Mall Karawaci nggak deket UMN. Iya deket-deketin. Ya deket-deketin ya juga. Ya, Terus juga kalau dideket-deketin juga deket. Ya udah. Tunggu jadinya deketin. mau apa nih ya? Kenalan. Jadinya mau apa nih anjing? Lipo Mall Karawaci berarti. Ini depan UPH. UPH atau UMN? UPH. Jadi lu bilang UMN soalnya. Ya kan UPH sama UMN dekat. Beda, enggak jauh. Kan dekat Ya. tali persaudaraan Ya itu enggak dekat. sedekat 1-2 kilo. Ya, makanya kenalin biar dekat. Bangsat. Terus. Kalau lu pernah nggak, Vi? Gue banyak banget, Pak. Hal-hal yang begitu tuh. Satu lah, sharing. Nih, barusan beberapa minggu yang lalu nih, kejadiannya nih. Di rumah gue. Gue kan lagi sholat Isya kan. Baru selesai nih sholat Isya, tahiyat akhir. Salam lah gue, nengok ke kanan. Pas gue salam nengok ke kanan, tuh lo tau kan di rumah gue tuh di pintu depan, yang pintu ruang tamu, yang gelap banget. Iya. Iya, yang ada kacanya banyak. Iya. Yang mana? Di situ. Yang ini, yang kita biasa nongkrong kalau ngerokok. Pintu depan. Nah, itu kan kacanya ada banyak kan, Man? Nggak banyak amat sih, terus? Iya, ada 4 lah. Ya, nggak banyak, terus? Nah, terus pas gue lagi nengok ke sana, itu di kaca, kan kalau lampu taman gue kan nyala, pasti kalau ada orang ada bayangannya kan di dekat kaca itu. Nah, pas gue lagi tahiyat akhir nengok ke sana, pas salam nih, ada yang begini-gini, Pak, di jendela. Gelap, hitam, gini-gini. Terus gue kan bingung ya. Pas gue salam, set. Pas gue nengok ke kiri lagi, gue nengok ke kanan lagi. Kok masih ada, gitu loh. Gue bilang lah ke kakak gue ya pertama. What? Itu dah. Ada yang aneh, kayak ada orang. Di mana? Di jendela. Pas dilihat kan, mana sih, Raf? Nggak ada. Lah itu goyang-goyang kayak gini-gini. Gue contohin kan. Nah, terus suaminya kakak gue yang lihat. Oh iya, ada orang. Ya udahlah, gue samperin lah alhasil. Pas gue jalan dengan PD-nya, bapak gue ikut ternyata di belakang. Pas bapak gue ikut, terus gue bilang, tuh Pak, tadi di sini ada orang. Gue buka kan pintunya, gue nengok keluar, lah nggak ada. Terus gue contohin ke bapak gue, Pak, berdiri deh di dekat jendela. Nah, terus gue di luar begini-gini juga kan. Gue contohin Pak asli. Terus gue bilang gini ke bokap, tuh kayak gitu Pak tadi. Oh, berarti kok lihat makhluk gitu. Gue bingung dong. Makhluk apa nih yang gue lihat nih?
Ternyata setan anjing yang gue lihat. Ada-ada aja emang ya. Di situ gue langsung puasa-puasa, baru kelar sholat ngeliat beginian gue. Gara-gara faktor nggak puasa gue kayaknya siangnya deh. Kayaknya itu gua yang isengin lu sebenarnya, udah diem-diem aja. Oh itu, lu datang ke rumah gue man ya. Lu kangen sama gue man ya. Kangen ya. Emang ini. Kan gua mau manggil kan, mau Rafi, lagi sholat. Udah gua gini-gini aja nungguin. Cuma karena anak gabut gitu ya kan. Itu gua cabut. Tapi karena sholatnya kelamaan gitu ya, cabut ya? Cabut lu ya? Padahal tanggung banget man, itu gue pas ayat akhir, gue mau jalan ke sana udah dicabut. Tanggung banget man. Kalau gua sih ya, kalau horror ya lo apa nih? Jadi gua itu bisa lihat dulu dari waktu gua kecil. Pokoknya dari gua masih kecil, dari gua nggak ngerti apa-apa, mungkin sekitar umur 3 tahun kali ya, 3-4 tahun, sampai gua kelas 5 SD, itu gua bisa lihat dulu. Jadi sering lah gua ngelihat yang itulah gitu. Gua sering lihat. Nah, tapi setelah dari kelas 5, gua tuh udah jarang ngelihat ngelihat mungkin karena emang dia mau nampakin atau gimana. Gua udah jarang banget tuh sampai gua itu SMP atau SMA waktu itu sih. SMA kayak udah SMA itu. Udah SMA ya? Udah SMA. Ingat gue tuh udah SMA. Kalau udah SMA berarti tapi masih kelas 1 ya? Iya. Nah, gue nginep nih di rumah Rici nih. Nah, masalahnya itu bukan makhluk halus ya, yaitu makhluk halus kan ciptaan Tuhan ya. Yang menjadi masalah itu adalah hordeng rumahnya Rici nih. Ngajak berantem hordengnya. Jadi dia punya hordeng. Ini jendela nih, ukuran misalkan dia punya jendela gede nih. Nah, hordengnya tuh lihat tuh, di situ tuh ada sela-selanya, nggak tutup semuanya gitu. Nah tuh, jadi kan ngajak ribut gitu ya. Tapi dulu gue nggak kepikiran gitu kan. Jadi gue waktu itu lagi curhat nih bertiga nih, sama Rici sama gue. Nah, lagi curhat galau-galau lah, biasa sedih-sedih gitu kan, galau-galau, cinta monyet gitu kan. Udah lagi galau-galau. Nah, posisinya gue itu yang menghadap ke si jendela itu. Gue menghadap, jadi bikin lingkaran gitu kan. Gue ngelihat menghadap ke jendela, terus ya udah sambil cerita kayak gitu. Nah, teman si Rici itu ada di sebelah kanan gue. Teman gue ini sebelah kiri. Gue lagi ngomong sama temen gue, dia lagi curhatnya ke gue gitu kan. Gue lagi merhatiin dia. Cuma kayak lu ngerti gak sih, kayak misalkan lu lagi fokus ke satu sini, tapi kayak ada yang manggil lu di sebelah kanan. Lu kan kayak otomatis kayak ngerasa gak sih kepanggil gitu. Kayak misalkan lu lagi ngeliat ini, terus kayak misalkan lu lagi ngeliat Raffi, terus Rici kayak, oi gitu. Terus gue begini kan, pas gue begini, gue lihat ada apaan tuh? Gue kayak kagak ada apa-apa gitu kan. Di sela-sela si jendelanya ini nih, sela-sela hordengnya kan. Gue lihat ada apa-apa. Udah gue lanjut lagi ngeliatin temen gue. Tapi makin lama, itu tuh kayak makin ditarik, kayak makin dipanggil-panggil. Gue kayak, iya ada apaan sih? Gue kayak gue begini tapi mata gue tuh gregetan pengen ngeliat ke sana gitu. Sampai gue pelototin gitu kan, gue pelototin. Ada kali hampir semenit gue pelototin, tiba-tiba gue melototin hampir semenit, tiba-tiba dia memunculkan diri. Ya, dia memunculkan diri. Dan gue masih ingat sampai sekarang itu dia bentuknya sebenarnya gimana ya? Kalau lu lihat, misalkan lu di film Pengabdi Setan lah atau film horor lain ya, sebenarnya tuh makhluk halus itu nggak seserem itu sebetulnya wujudnya itu nggak serem sampai ini berdadar besar sampai begitu, nggak segitunya juga. Mungkin ada yang kayak gitu, cuma kalau
gua nggak tahu ya kalau penglihatan seseorang itu ada yang lebih advance gitu ya. Tapi kalau selama gua lihat itu tuh kan kalau film kan didukung sama animasinya, suaranya, back sound-nya, jadi kan serem kan? Ini tuh kayak gimana ya? Dia itu mewujudkan diri. Bentuknya itu apa ya? Dia itu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dan kepalanya agak gede, kepala agak gede. Misalkan kepalanya itu gede lah, segede helm dikit. Nah, badannya tapi kayak bayi gitu. Jadi bentuknya kayak Casper gitu. Warnanya kayak Casper. Kayak Casper nih. Casper serem nggak? Enggak. Ya enggak. Maksud gue nggak kayak Casper juga, cuma itu gitu apa bentukannya tuh iya. agak halus gitu loh, kayak bentukannya tuh agak halus gitu. Terus ada kepalanya absurd gitu. Nah, terus dia muncul gini, terus dia begini muter-muter gini. Nah, aneh banget. Ya emang aneh gitu. Ya yang lu lihat juga gimana? Begini-begini kan? Ya iya aneh. sih. Aneh. Emang aneh. Cuma nggak seserem yang kayak di film gitu. Cuma kalau berdasarkan pengalaman gua, yang gua lihat itu, gua ngelihat tapi gimana ya, kayak lu itu pernah nggak sih ngerasa shock? Lu jatuh. Iya, pernah. Lu shock. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu kayak, lu kan kalau lu kepleset ke belakang gitu kan, lu nggak mungkin langsung lu bangun, loncat-loncat gitu kan. Pasti kan lu, aduh. Bego dulu. Kayak apa, ya lu diem dulu gitu. Nah, gue tuh kayak gitu. Kayak gue tuh entah gimana, gue tuh kayak dikirim sesuatu sama dia. Gue diserang gitu. Gue dikirim sinyal, gue di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gue bisa gerakin badan sedikit. Dan gue lebih memilih gue untuk jatuhin badan gue gitu kan. Gue jatuhin tapi kayak sambil duduk sila gitu. Badan gue kaku gitu. Terus temen gue nanya, kenapa lu? Ketawa-ketawa gitu kan. Gue diam, masih diam kan. Gak ngomong. Terus masih ditanya kan, lu kenapa kok? Gue kagak nggak ngomong-ngomong gitu, nggak gerak kan. Gue bilang, itu. Gue cuma bisa ngomong gitu doang. Itu. Sambil pala gue nunjuk-nunjuk ke jendela. Horden. Iya, terus temen gue ngeliat, pas udah ngeliat gue, karena teman gue yang itu dia juga bisa lihat gitu kan. Rumah tetangga sana jauh gitu. Ya emang jauh. Gue ngeliatnya emang itu pohon palangnya jauh dari rumah temen gue, jauh. Jendela yang ono no? Iya, yang kanan tuh, bukan yang kiri, yang kanan. Yang ono. Yang sono ya? Iya, yang kanan. Kan ono pohon kelapanya di situ tuh. Pohon palem. Pohon palem ya. Kok kelapa sih? Iya, bentuknya mirip. Nah, pohon palemnya emang agak jauh gitu loh, kayak lu di blok sebelah gitu. Itu tuh pohon palemnya tuh kan gue di perumahan ya. Ini rumah gue. Ini belakang rumah gue. Pohon palem itu di sini. Iya, jadi belakang. Ya jauh, dibilang dekat juga gak dekat. Udah, tapi gue diam sampai akhirnya beberapa menit, gue udah bisa gerakin badan lagi. Tapi itu sepengalaman gue itu yang paling parah, karena gue merasakan interaksi gitu loh. Karena kalau misalkan udah lihat, ya udah gue lihat. Ya lu kan ngeliat kan, lu nggak jawab kan, nggak ngobrol gitu kan, nggak kan. Nah ya udah. Tapi kalau lu udah interaksi, itu rasanya beda. Memang nggak serem, cuma lu kayak lu diem, kayak lu shock gitu loh. Lu nggak bisa ngapa. Kok gue parno ya anjing? Parno apa lu? Nggak apa-apa, lanjutkan. Itu apaan? Man, anjing lo. Itu apaan, Vi? Nggak, di pojok kamar mandi. Itu, Vi. Ya udah. Gue geser biar kelihatan anjing. Udah. Itu sebelah TV, lu lihat dah. Bacot lu sudah ayo. Tapi emang sih Pak, kayak kejadian yang ngagetin gitu memang kalau diinget-inget tuh sebenarnya nggak serem, tapi bikin kaget, bikin shock.
waktu itu gue pernah ya, di perumahan gue tuh ada rumah yang dibangun nih, proyek rumah nih. Tapi nggak dilanjutin. Jadi itu rumah udah dari gue pertama kali tinggal di sini, berarti udah berapa tahun yang lalu tuh. Udah lama banget. Itu tuh udah belumut, banyak apa sih tanaman yang di tembok tuh, Tanaman liar. tanaman liar yang ngehambat gitu tuh. Iya, pokoknya udah bener-bener parah banget deh. Jadi gue waktu itu lagi bertiga kan sama teman gue, dua lagi pada nginep rumah gue. Kita tuh demen main Fatal Frame kan. Terus kayak gabut yuk. Itu gue bilang kan, itu di belakang perumahan gue ada rumah kosong. Isongnya ke situ. Nah, itu jam 1 pagi kan. Jam 1 pagi atau jam 2 pagi ya? Jam 1 kalau nggak salah. Jam 1 akhirnya kita jalan kaki tuh. Jalan kaki kok. Jalan kaki. Jalan kaki. Itu soal masih SMP, man. Oh, SMP. Teman kita yang itu juga belum punya motor. Gue juga belum punya motor kan. Jadi jalan kaki aja. Jalan kaki. Terus, kita sampai di rumahnya. Tuh. Rumahnya sekarang tuh udah dibangun, udah direnovasi. Tapi kalau nggak salah sih fotonya gue masih ada. Bener-bener, itu rumahnya tuh di Hook. Itu kosong. Bener-bener, itu catnya aja tuh udah nggak ada. Udah ditumbuhin pohon-pohon. Dan penerangan lu tau sendiri kan di perumahan gue tuh kalau malam tuh bener-bener kurang banget. Nah, kita penasaran tuh, nyalain HP kan, lampu HP. Senter HP. Apaan nih, biasa aja. Awal dari jauh kan, biasa aja. Makin lama makin dekat. Kita lihat, nggak ada apa-apaan. Tambah dekat lagi. Nggak lama, pas gue ketiga kali ini tambah dekat nih. Tiba-tiba, ini bayangin lu, ini jendela ya. Ada kain terbang, set ke atas. Ini kenapa topiknya jendela semua dah, anjing? Iya, karena nggak tahu ini di jendela nih. Jendela tuh kosong, nggak ada frame atau apa, baru ada, kan namanya juga rumah belum jadi kan. Ada kain, tiba-tiba terbang, serut ke atas. Dan kalau gue lihat itu kainnya padet. Kayak kain gitu loh. Kayak bener-bener kain doang, lewat set ke atas. Itu gue diem, gue megang HP kan. Gue diem. Gue ngeliat ke temen gue, lu liat nggak? Iya. Itu apaan ya? Kain. Ngapa ada kain di rumah kosong ya? Kagak tahu. Tuh, lu ibarat kata kalau game nge-lag tuh. Akhirnya baru kita refleks kabur ke rumah gue. Baru tuh ngibrit nge-sprint anjing. Tuh, memang bawaannya gitu kalau enggak itu kan kayaknya terbang kan. Nah, nggak lu panggil. Ya keburu otak nih, shock. Nih, pas kainnya terbang nih, lu weh, tunggu ngikut ya, siapa tahu dia diem. Ya kau saja yang nyoba kalau kayak gitu. Ku sih gak mau. Ku masih cinta sama dunia ini. Apa tuh? Ya, ini ngapa nih anak nih? Sejak udah. TV lu ada gerak dikit ya? Enggak. Lu lihat di atas TV-nya bahkan kok ada lobang? Sejak kapan rumah lu ada lobang? Itu di atas TV ada lobang. Itu AC anjing. Oh, AC. Oh, kan bangsat. Ya kan nanya. Anjing, ngegas nih gue. Enggak kelihatan itu paten kayak lobang. Ngomong-ngomong tentang horor, menurut lo Kodam tuh gimana sih? Kodam tuh gue pernah dijelasin sama teman gue yang ngerti begituan ya. Kodam tuh sebenarnya tuh di manusia tuh ada 4 kalau nggak salah kata dia. Pokoknya ada 2 tipe, Pak. Ada yang kodam yang kayak kalau kata orang tuh penjaga ya, yang ngedampingin orang. Terus ada lagi yang memang kata teman gue tuh energi yang di dalam manusia. Ada 4. Ada merah, hijau, merah, putih, hitam, hijau kalau nggak salah. Yang hijau tuh gue nggak yakin. Pokoknya itu tuh berindikasi kepada salah satu bagian dari jiwa lu. Kalau kata temen gue sih gitu. Jadi kalau yang kata
orang kodam yang kayak suka ngedamping gitu-gitu tuh bukan kodam itu. Itu apa dong? Kalau itu tuh iya jin yang nempel gitu loh. Kalau kodam tuh, kalau ngomongin gituan, gue pernah ada cerita. Jadi ini tuh guru les gue yang ceritain ke gue. Dia waktu itu lagi ke rumah temennya apa nggak salah. Nah di situ tuh ada lukisan ini harimau. Oh, untuk di kamar gue nggak ada lukisan. Harimau 2 biji sama kuda 1, dua warna putih. Nah kata temennya guru les gue ini, itu tuh ada isinya. Kadang-kadang tuh kan dia punya mobil kan di depan. Kadang-kadang tuh mobil kadang-kadang suka nyala. Suka nyala? Nyala sendiri. Nyala sendiri terus goyang-goyang. Padahal dalamnya nggak ada orang ya. Siapa nggak ada orang begituan ya. Juga nggak ada, bener-bener nggak ada orang. Bener-bener nggak ada orang. Terus katanya kalau memang mobil lagi tiba-tiba nyala kayak gitu, itu singa yang di dalam rumah, yang di dalam lukisannya itu lagi ribut katanya. Lagi ribut. Serem banget. Entah gimana, entah kenapa. Masa yang goyang mobil gitu loh, padahal mobil nggak salah apa-apa nih. Cuma numpang parkir. Gini dah, Man, waktu itu gue pernah, waktu pertama-tama main ke rumah Raffi ya, nyantai kan. Raffi ini suka cerita tuh, gue waktu baru kenalan, rumah gue horor gitu kan. Nah, sama kali ini gue ke rumah dia, Vi, rumah lu horor apaan? Biasa aja perasaan. Tiba-tiba gue ngomong kayak gitu, mobil dia nyala sendiri. Cucut. Gue diem. Apaan, Vi? Gue padahal baru ngomong, Vi, rumah lu apa seremnya? Biasa aja. Cucut. Nyala ada mobilnya. Nyala, mesinnya nyala? Mobil nyala, kebuka. Oh, kebuka. Kuncinya kebuka, cucut gitu. Gue ngeliat ke Raffi, Vi, itu kenapa Vi, mobil lu kok nyala? Terus kata lu apa Vi? Lagian lu sih nantangin gitu ya. Nah iya itu yang gue ngomongin pertama kali. Lu sih nanya. Gue bingung itu, gue ngeliatin ya. Kok bisa? Tak tahu lah itu, abis itu gue langsung pulang ya. Lu langsung pulang abis itu. Gak lama pulang. Gak lama langsung pulang. Kalau dari gue sih kodam itu ya, mungkin kodam itu setiap orang mungkin ada yang ngedefinisiin beda-beda gitu kan. Kalau kata teman gue tuh ini, gue baru inget, ada kodam, ada korin. Nah, kodam itu yang di dalam kita, korin di luar. Kalau kodam yang berdasarkan definisi gue ya, jadi gue nanya ke temennya nyokap gue. Jadi tuh kalau kodam itu tuh gimana ya? Lu itu tuh bisa jadi itu lu pemberian atau dia datang ke lu atau lu nyari gitu. Cuma biasanya kalau lu nyari hasilnya nggak maksimal biasanya. Ya kayak gampang kabur gitu loh. Nah, kalau misalkan untuk orang bisa, itu kan dia punya kodam ya. Kodam itu apa? Jadi misalkan ada orang bisa, pas dia ngebaca, itu dia sebenarnya nanya kodam gitu loh. Nanya kodam itu yang ngasih tahu gitu loh. Dibisikin, ini nih gitu. Itu. Misalkan mau nanya apa lagi? Ini mau nanya nih, ada masalah ini, terus dia nanya sama kodamnya sambil dia ngeliat gitu kan, terus kodamnya ngasih tahu. Nah biasanya sih begitu kalau yang gua tahu. Emang bener sih Pak. Soalnya itu gue pernah ceritain sama guru les gue lagi ya, dia suka cerita di stan itu dia punya teman cewek. Nah temennya ini memang bisa. Dia dulu cerita awalnya tuh dia naik gunung. Klasik banget ya naik gunung ya. Dia naik klasik gunung. abis Pak. Nah, ini ada pokoknya tempat di mana dia foto bareng keluarga nih. Foto bareng keluarga, dia foto kan. Waktu itu masih pakai Polaroid. Dia foto, cepret. Keluar. Pas dilihat tuh di tempatnya, biasa aja fotonya. Ya udah foto keluarga kan. Pas sampai rumah, tuh di belakang dia tuh ada yang
ada yang di belakang dia. Kita manggilnya kan Kuntai kan. Kaget dong. Nah, dia selamat muncul di foto itu. Dia tuh sakit. Jalan nggak bisa, diri aja tuh nggak bisa. Akan dipanggil dah tuh orang pintar. Kata orang pintarnya, nih makhluk pengen bikin perjanjian sama dia. Jadi ditanya nih si cewek, kamu mau ngebuang dia atau mau bikin perjanjian aja sama dia? Karena si cewek penasaran, dia bilang, ya udah bikin perjanjian aja. Ya udah akhirnya diajarin gimana caranya dan tuh makhluk tetap sama dia. Nah, entah gimana caranya, ternyata nih cewek juga punya bakat ya. Jadi kerjaan dia waktu SMA sampai kuliah pun itu nyuruh makhluk itu buat nyontek buat dia. Wah, anjir, enak banget. Jadi dia diem. Misalnya lagi hujan nih, dia diem. Disuruh tuh makhluk keliling-keliling, dikasih tau orang-orang yang pinter mana. Ntar diliatin, dibisikin jawabannya apa. Ntar ini sama dia. Enak banget itu begitu. Kalau Kayak sih begitu begitu gue, ya. kayaknya gue udah masuk UI dah kalau kayak gitu anjir. Enak banget. Ngarep. Atau enggak ITB. Enak banget kan. Tapi kayaknya menarik gak sih kalau misalkan nanti kita buat konten vlogging ke tempat-tempat yang konon katanya. Nis. Serem juga tuh kayak. Seru sih. Boleh seru juga sih. tuh. Cuma Seru, ya Seru. serunya Tapi malam nih Pak, gitu. Nah, tapi harus diingat kalau misalnya kita mau ke tempat yang konon katanya, tuh jangan lupa untuk menjaga sopan santun dan menghormati Benar. mereka yang menghuni gitu ya. Nih mulut yang biasanya nggak difilter terus difilter dulu, Pak. Nah, ntar tiba-tiba kita kan kesana bertiga, tiba-tiba balik-balik kok cuma berdua gitu loh. Oh. Ngomongin yang lu bilang kata filter, gue punya cerita menarik banget soal itu. Cuma Apa nih? nggak bisa ceritain sekarang. Nanti aja. Nanti aja. Oke. Ngegantung gitu ya? Ngegantung gitu. Asik nih. Nah, tapi boleh. kalau kita ngelihat misalnya kita berkunjung gitu ya ke tempat yang konon katanya kan sebenarnya di malam kan, lu kalau siang ya lu kayak lu wisata biasa kan, cuma kalau entah, tapi gue nggak yakin ya kalau bertiga doang. Gue juga agak nggak yakin gitu sih, Mbak. Enggak nih, sekarang gini aja, ini bertiga virtual aja, lu dari tadi ngeliatin ke belakang mulu gitu. Apa iya, kayak makanya apa gue agak nggak ini gitu loh, agak nggak berani gitu loh, Pak. Kalau tempatnya kecil masih oke. Misalkan salah satu tempat yang konon katanya itu misalkan bekas rumah sakit, mati nggak lu? Rumah sakit Kristen di mana? Coba cari. Itu di mana? Rumah sakit apa? RSK Tayu. RSK Tayu. Iya, Tayu. lu cari aja. Oke. Ntar gue cari. Sudah. Setahu gue tuh di luar kota, bukan di sini. Setahu gue. Bukan di sini. Tapi kan lu tahu bentukan rumah sakit gimana? Rumah sakit kayak zaman dulu. Rumah sakit apa ya? Rumah sakit zaman dulu kan selantai tuh. Iya. Ini yang selantai. Ini cuma satu lantai, nggak tingkat. Oh iya. Karena gimana? Tapi luas kan itu. Oke sih. Dibilang luas ya rumah sakit pada umumnya. Yang gue takut nih kalau kita bertiga, kita ke persimpangan ada sesuatu, gue tuh beda-beda, ada yang kesini, ada yang kesini. Nah itu dia. Pakai borgol. Oh iya, pakai borgol. Oh ya bisa. Pada di borgol. Iya. Tangan di borgol kan, bergandengan semua tuh. Iya, ada satu yang mati semua ketemu. Iya. Bangsat. Bisa. Atau yang kalau yang mau deket-deket di itu apa sih namanya? Serpong Plaza ya kalau nggak salah namanya. Serpong Plaza yang mall ini. Yang waktu mall? kita dekat tempat kita makan pecel lele.
Yang lu sebelum lu Iya, yang mall ini, yang mall mati kan? Iya itu. Ya, Wah, tuh boleh sih tuh. lu rumah sakit aja begitu, lu apalagi itu gede. Oh, atau enggak ini, Pak. Menara Saidah. Oh iya, teman Itu tuh. Saida. Itu boleh dicoba tuh. Boleh sih. Pancoran. Bisa sih, misalnya lu masuk gitu ya. Tapi Pak ya, ngapain lo? Tapi Pak, kalau Menara Saida, kan temen gue memang ada yang bisa, ada yang ngerti kan. Gue pernah ngajak dia, cuy, Menara Saida yuk. Ah, enggak deh kalau Menara Saida. Emang kenapa? Gue aja nggak kuat sama yang ada di situ. Makanya gue kayak ragu-ragu gitu. Boleh, cuma kayak kita bertujuh. Bertujuh. Kita ajak teman-teman kita yang nekat gitu loh, kita ajak gitu loh. Teman-teman nekat kita tuh kita ajak. Siapa yang nekat, gue tanya? Ada yang punya pasar, siapa lagi? Oh, yang punya pasar itu teman kita itu. Nekat. Dia mah juga Yang ada kalau ngajak dia mah kita kena masalah gara-gara dia. yang ada. Asli, yang ada kita kena masalah gara-gara dia. Gue yakin possibility teratasnya tuh itu tuh. Tapi yang penting ada bahan lawakan gitu loh, kalau sama dia gitu loh. Nggak usah yang Saidah dulu, nggak usah mana. Itu namanya tumbal, bukan bahan lawakan. Yang tahap biasa dulu gitu. Misalnya. Oh, tahap biasa dulu ya. Maksudnya yang deket-deket daerah kita, itu aja dulu Serpong Plaza aja dulu, gimana? Boleh. Nah, cuma kita mesti ngajak relawan lagi sih, yang nggak bertiga juga ya. Kita nggak se-strong itu kayaknya. Iya, pasti kita akan ngajak relawan sih. Itu yang punya pasar biar kita punya konten. Nah, iya, bener. Pasar yang punya Ciledug itu ya. Iya, punya pasar, punya Ciledug tuh ajak aja ntar. Oke deh, dari kita. Oke. Sekian dulu nih dari kita nih. Dari kita. Nanti tungguin kita beraksinya kapan. Tungguin aja, stay tune aja terus. Yang pasti kita ini ya insya Allah no omdo lah. Insya Allah no. Iya, insya Allah no omdo lah. Insya Allah berjalan. Sebenarnya kita sendiri juga pengen. Hah? Cuma situasi dan kondisinya aja. Iya. Benar. Ya pokoknya COVID ini ya kita sudah tidak ada omdo lagi ya. Iya. Benar. Yang omdo bakar. Yang omdo setrum. Nggak usah dibakar, yang realistis saja. Traktir all you can eat, selesai ya. Nah, utang belum lunas. Oke. Sekian dari kita. Oke.